Hai teman-teman, balik lagi di channel Bakanahan The Movie, yaitu channel yang membahas tentang serba-serbi film dari dalam maupun luar negeri, untuk kemudian kita mengambil pelajaran dari setiap cerita yang dituturkan teman-teman. Jadi film kali ini yang kita bahas adalah film dari India, dari Bollywood, yaitu film Januar yang rilis Desember tahun 1999. Jadi Januar ini diperankan oleh Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Shilpa Shetty, dan lain-lain teman-teman. Film ini sungguh-sungguh sangat sedih teman-teman, sangat sedih sekali. Kalau teman-teman tahu, ini mengisahkan tentang seorang mafia kelas besar yang kemudian insaf setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang dia pelihara teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan serta di komen. Oke teman-teman, kita langsung ke pokok bahasannya. Ini adalah kisah pertama dari film ini, yaitu seorang anak kecil yang menangis, bukan menangis tapi merengek ketika ibunya kelaparan. Dia minta bantuan sana sini teman-teman, minta makan ke kiri dan ke kanan, ke tetangga ini ke tetangga itu. Tidak ada yang bisa memberikan satu piring aja makanan. Lalu datanglah dia ke sebuah rumah besar, yang itu rumah milik seorang mafia kelas besar yang kemudian yang memelihara dia nanti untuk menjadi mafia kelas besar. Nah ini dia teman-teman. Jadi mafia ini punya akal untuk mengetahui bahwa anak ini hebat atau tidak, maka dia berikan makanan sambil dia lemparkan supaya anjing-anjingnya mengejar ya teman-teman. Jadi anak ini, si Akshay Kumar ini yang akan besar nanti, dia rebut, dia usahakan, dia berjibaku melawan anjing-anjing dari si Sultan ini teman-teman. Lantas dia bisa, kemudian dia lari, kemudian dia lari dengan sekencang-kencangnya masuk ke rumah ibunya, kemudian memberikan ibunya satu keping roti itu teman-teman. Sampainya di rumahnya, apa yang terjadi? Si ibu malah meninggal teman-teman. Si ibu malah meninggal karena kemungkinan kelaparan sekali teman-teman. Jadi datanglah si Sultan ini yang kemudian dia tersentuh tadi. Dah heran, ada anak kecil yang luar biasa yang mampu menandingi dua ekor dari anjing-anjingan teman-teman. Lantas diambillah anak ini, diasuh. Nah dibawalah ke semua campnya, dan kebetulan si Sultan ini adalah teman-teman adalah mafia kelas besar yang memelihara semua anak-anak kecil, kemudian dia jadikan perampok kelas besar, mafia kelas besar. Dan dia menemukan satu bibit yang unggul, yaitu Akshay Kumar ini, yang kemudian namanya Batsa. Oke teman-teman, kita beralih ke namanya Batsa. Batsa pertama-tama mencuri, mengetes kekuatannya, kemampuannya, skillnya, yaitu mencuri toko emas. Kemudian toko emas ini dia rampok dengan semua isinya diambil teman-teman. Batsa ini punya kawan setia namanya si Abdul. Abdul inilah Batsa dan Abdul adalah kaki tangan dari Sultan yang kemudian dia sukses. Kemudian ada inspektur polisi besar, polisi yang menangani mereka teman-teman. Nah inilah polisi yang menangani mereka. Namanya saya nggak tahu, pokoknya namanya aja itulah ya polisi. Nah ini dia bawa barang-barangnya ke si Sultan. Ini si Sultan teman-teman. Nah itu si Abdul di tengah-tengah, dan ini si Batsa. Nah apa yang terjadi? Setelah itu dia refreshing teman-teman, refreshing melihat cewek, dan dia bertemu dengan Kareena Kapoor. Karisma Kapoor, sorry. Ini ya, bertemu dengan Karisma Kapoor di joget-joget pinggir jalan. Kemudian dia tertarik melihat Karisma Kapoor. Nah berkenallah dia. Nah ini polisinya teman-teman. Datanglah dia ke rumah si Batsa. Dia tahu tempat rumahnya Batsa itu oleh polisi ini. Cuma saya tidak ada bukti. Jadi dia mengatakan, aku tahu kamu, tapi kalau kamu mencuri lagi, nanti aku akan tangkap sendiri. Nah ini si Sultan ini mengutus si Batsa lagi. Setiap dia mengutus si Batsa untuk suatu perjanjian atau transaksi, maka dia akan bisa. Tapi suatu hari dalam misi kali ini dia dikejar betul sama polisi yang tadi itu. Kemudian dia mengalami kecelakaan teman-teman bersama polisi itu. Tapi dia menyelamatkan polisi itu, tapi polisi itu nggak tahu diri, malah mau membunuh dia. Ya udah, dia kebas saja. Nah langsung dia lelah teman-teman, darah mengucur dari kepalanya. Kemudian si Abdul juga darah mengucur juga dari kepalanya. Kemudian dia
terkulai lemas. Diselamatkanlah dia oleh si Karisma Kapoor, teman-teman. Karisma Kapoor. Jadi diselamatkan dia, dibawa ke rumahnya, teman-teman. Nah, disitulah perkenalan yang sangat intens antara si Karisma Kapoor dan si Akshay Kumar, si Batsa. Dia meluk, teman-teman. Padahal kan belum nikah. Jadi ini adalah bertemulah dia dengan pamannya. Si paman ini luar biasa buruknya. Dia pamannya si Karisma Kapoor, dia memberikan provokator. Ini siapa ini, laki-laki mana ini, kok bisa ini di sini? Nah, si paman ini juga setengah gila ini. Nah, jadi setelah itu sembuhlah si Batsa. Dia melakukan transaksi lagi. Tapi sayang ini, kali ini misi ini dia itu dijebak, teman-teman, oleh perampoknya. Nah, perampok itu malah lari. Nah, dia tahu polisi akan datang. Nah, dia kejar, tapi sayang udah kejebak dia, teman-teman. Gimana larinya? Tiba-tiba dia bisa lari, kemudian dia meloncat dari gedung tinggi, teman-teman. Untung selamat, kalau tidak ya sudah mati. Tapi kali ini selamat, teman-teman. Dia selamatnya, tapi si Abdul tidak selamat, teman-teman. Si Abdul akhirnya ditangkap. Nah, ini si Abdul ini. Akhirnya si Abdul ditangkap, kemudian disiksa, disiksa sekeras-kerasnya. Nah, jadi di rumahnya si Karisma Kapoor itu banyak gosip-gosip. Itu laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Dia main ke rumahnya saja tapi tidak nikahin. Nah, makanya si Batsa datang lagi. Datang, dia mau nikahin. Nah, inilah dia sedang mau nikah. Tapi sayang, teman-teman, saat menuju ke pelaminan, saat menuju ke acara pernikahan, tiba-tiba dia melihat musuh besarnya itu yang kemarin menjebaknya. Dia kejar, teman-teman. Dia batalkan nikahnya demi untuk membunuh si penjahat yang menjebaknya ini, teman-teman. Nah, ini dia tusuk, teman-teman. Asli mati, sudah selesai. Nah, di situ karena dia tahu bahwa dia tidak terlalu baik untuk perempuan itu, pacarnya ini, maka terpaksa dia menyendiri, teman-teman. Nah, saat inilah episode dari kehidupan si Batsa berubah, teman-teman. Ada anak kecil yang rumahnya kebakaran. Ternyata ini anak orang kaya. Kemudian dia memeluk si Batsa. Anak kecil ini asli anak kecil sekali, umurnya 3 tahun kalau nggak salah. Nah, ternyata si Batsa ini ada rasa cinta gitu sama anak ini. Jadi dia bawa. Tapi sebelumnya dia mau berikan sama siapapun yang ngambil anak ini. Bahkan dia berpikir untuk meletakkannya ke kuil, ke siapa saja lah. Nah, tapi sebelum itu dia ke rumah pacarnya, teman-teman. Dia ke rumah pacarnya, tapi sayang ini si paman ini dia yang ngelapor polisi. Ini si Batsa ada di sini, ayo kalian cepat tangkap si Batsa sebelum dia pergi. Nah, dia datanglah ke rumah pacarnya. Pacarnya marah-marah, kenapa kamu nggak datang? Pernikahan itu pernikahan yang sangat saya nanti-nanti. Tapi dengar dulu kata si Batsa, saya ini dalam keadaan masalah. Ini ada anak kecil begini. Tapi sayang, sebelum dia menjelaskan panjang lebar, datang si polisi yang dilapor oleh provokatornya adalah si paman. Nah, langsung larilah dia. Batsa kira yang melapor itu adalah pacarnya, tapi ternyata pamannya. Dia lari, teman-teman. Dia hampir memutus asa dah. Ini anak mau dibawa kemana? Bayangkan sekelas mafia harus repot dengan seorang anak kecil. Nah, dia berikanlah. Oke, ku berikan dia ke kuil. Kayaknya disinilah anak ini cocok. Tapi sayang, hatinya berat sekali, teman-teman. Berat banget. Di antara berat dan hampa. Dia pengen letakkan, tapi juga dia pengen ambil. Ya udah, ambil aja. Nah, diambillah, teman-teman. Anak ini diambil dan mulailah kisahnya. Ini si Batsa kemudian 10 tahun kemudian berubahlah dia menjadi tukang pandai besi, teman-teman. Dia menyendiri, dia bersembunyi dari si Sultan. Nah, karena dia tidak mau kehidupannya yang kelam itu merusak dirinya dan anak kecil yang dia cintai, teman-teman. Ini anak ini dia anggap sebagai anak sendiri dah, teman-teman. Nah, dia bahagia sekali, teman-teman bisa lihat sendiri. Kebahagiaan si Batsa ini benar-benar bahagia sekali karena anaknya namanya si Raju sedang asik-asiknya, sedang bergembiranya, sedang lucu-lucunya, teman-teman. Ternyata si Raju ini sekolah pada sekolah milik ibu kandungnya sendiri, teman-teman.
Jadi namanya ibu ya, ibu asli. Jadi kontak batinnya itu mengena gitu. Jadi ketika dia lihat si Raju, dia udah memiliki feeling yang kuat bahwa ini kok seperti anak saya ini. Jadi didekatilah anak ini. Di bagian lain teman-teman, si Abdul ini sudah bebas dari penjara teman-teman. Jadi dia balik kepada Sultan. Dikira Abdul bahwa si Batsa ada. Ternyata Sultan bilang Batsa juga menghilang. Astaga, si Abdul marah. Kemudian dia cari. Sultan bilang cari si Batsa. Kemudian dia cari kepada pacarnya itu teman-teman. Ini mantan pacarnya. Jadi pacarnya itu marah. Enggak pernah kok si Batsa ke sini. Jadi bersekongkollah mereka untuk mencari si Abdul teman-teman. Maksudnya si Batsa. Ternyata si Batsa ada di sini teman-teman, di satu perkumpulan terpencil bersama anaknya. Nah tiba-tiba muncul di situ teman-teman si Abdul. Si Batsa kaget, sumpah kaget kayak melihat setan dia. Langsung dia lari terbirit-birit teman, terbirit-birit dia lari. Karena apa? Karena dia tidak mau anaknya tahu masa kelamnya teman-teman. Jadi setelah tiba di rumahnya, dia bilang sama si ini Johnny Leper ini, pembantunya ini, suruh masuk ke dalam. Kemudian dia ngomong berdua. Ngomonglah debat sampai juga baku hantam. Tapi bukan baku hantam sih, tapi dihantam sama si Batsa. Diam kau. Mungkin katanya saya mau hidup tenang. Nah, datanglah dia ke Sultan. Datang dia langsung ke Sultan. Sultan, jangan ganggu hidup saya lagi. Saya pengen tobat, saya pengen insaf, saya punya keluarga. Tolong jangan ganggu saya juga nggak akan mengganggumu. Nah tapi sayang si Sultan ini dasar memang kepala mafia. Karena apa juga? Karena kekuatannya ini sama si Batsa. Ini Batsa ini pemimpin mafia. Kalau tidak ada pemimpinnya susah dia mencari uang. Karena pemimpin inilah dia bisa jadi kaya raya. Nah dijenguk sama polisi itu. Ini polisi yang kemarin teman-teman. Jadi polisi juga tersentuh. Nah kembali kepada kisah ibunya. Jadi ibunya tadi itu, ibu kandungnya itu merasa bahwa ini anaknya. Jadi datanglah dia ke situ dan dia membawa bukti yang sangat akurat bahwa ini adalah anaknya. Bersama bukti-bukti tanggal lahir dan kejadian-kejadian bahwa memang benar inilah anaknya dari si Silpasiti ini teman-teman. Jadi Silpasiti mohon tolong kembalikan anakku. Nah tapi karena si Batsa nggak mau, mereka bersidang. Sidangnya dimenangkan oleh ibu kandungnya sendiri. Apa yang terjadi? Si Batsa sedih teman-teman. Sedih sekali karena dia harus berpisah sama anak yang dia asuh dari kecil sampai juga merubah kehidupan kelamnya teman-teman. Jadi dia seperti merana teman-teman. Merana besar sekali teman-teman. Nah itu anaknya itu namanya si Raju. Tidak mau. Waduh aku nggak mau kehilangan Baba katanya. Baba. Jadi dia diasuh pindahlah dia ke rumah aslinya, rumah ibunya, rumah megah sekali. Tapi dia nggak mau. Nah, si Sultan ini karena dasarnya dia pengen mengambil si Batsa lagi. Nah, dengan satu-satunya cara adalah menculik si Raju, anak yang diasuh. Nah, kemudian pergilah dia ke sana karena si Sultan ini menghendaki dia datang bertekuk lutut bekerja sama dengan dia lagi dengan cara dia culik anaknya si Batsa. Nah datanglah si Batsa ke situ dengan sangat gagahnya. लेकिन मैं कभी नहीं भूल सका तू मुझसे दूर चला गया बेटा अपने इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चला था जा बाबा Dasar si Sultan licik teman-teman. Jadi dia mengumpankan anaknya si Batsa, kemudian dia kerangkeng si Batsa untuk kemudian dia siksa batinnya. Anaknya ini si Raju ini kemudian ditelantarkan, maksudnya diumpankan kepada anjing-anjing. Dia digigit teman-teman. Jadi si Batsa sakit hati, sedih, menangis, terus nggak tahu harus dia mau buat apa. Jadi dia teringatlah. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia buka itu besi. Apa yang terjadi? Ternyata dia bisa teman-teman. Kemudian dia ambil anaknya, kemudian hantam semua anjing itu sampai mati dan semua anak buah si Batsa sampai mati semuanya. Raja! Baba!
Abdul! 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 Si Abdul sama liciknya dengan bosnya si Sultan itu. Jadi dia memanfaatkan dalam keadaan si Batsa lengah. Kemudian dia mau tembak si Batsa dan si Batsa bisa menanganinya, teman-teman. Sampai dipukul sampai babak belur, sampai mati si Abdul itu. Dipukul oleh si Batsa. Nah, di belakang ada si Sultan mau membunuh atau menembak si Batsa. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi, anjingnya si Batsa ini sama anaknya ini datang, kemudian menggigit si Sultan, dan kemudian si Batsa lari dan dengan tendangan super seribunya dan membuat mampus si Sultan. Berakhirlah riwayat si Sultan, dan datang ibunya, teman-teman, dan polisi. Ya biasalah, polisi India datang selalu belakangan. Kemudian dia mau pergi si Batsa ini. Ya udahlah, kamu sama ibumu sajalah, itu ibumu. Tapi sedih dia. Nah, menyanyilah si anak ini untuk bapaknya supaya balik. Raju! Raju! Dan berakhirlah kisah ini dengan saling memaafkan dan saling berpelukan, teman-teman. Jadi si Batsa akhirnya menikah dengan si Karisma Kapoor, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.